Gimana Noe? Kenangan-kenangan di Bali apalagi lu? Gue ke Bali baru sekali itu doang sih, yang 2018 itu yang malu itu. Iya. Tapi lu akhirnya nggak bisa pulang kan? Nggak bisa bu. Lu pulang tuh gimana ya? Gue ke Lombok. Oh iya. Ke Lombok dulu, baru dari Lombok balik, baru dapat tiket final terakhir tuh sama ditakukan. Iya, jadi dia nih nggak bisa pulang di Bali gue. Dia sama lu kan? Iya, sama gue pas di Bali. Terus gue temenin beli tiket apa nyari tiket apa Nyari tiket ke Lombok tuh. Akhirnya gue naik ke Lombok naik kapal laut. Halo Jack, balik lagi di podcastnya gue anak Jakarta. Ada gue Diego, Gue Elino, gue David. Nah, emang di game week kali ini kayaknya hasilnya nggak sesuai harapan kita. Karena ini kayaknya kekalahan perdana di GBK ya setelah sekian lama. Kekalahan perdana, kebobolan perdana di GBK. Di GBK juga. oh sebelumnya nggak kebobolan? Nggak pernah. Biasanya tuh GBK jadi benteng kita ya. Menurut lu gimana Noy kemarin lawan Arema? Loh, gimana? Sebenernya gue banyak sih unek-unek nih. Dikeluarin aja semua Noy, biar lega, biar pulang tuh udah keluar semua gitu. Dari awal gue ngeliat di formasi yang Persija keluarin kan, walaupun kata David 4-4-2, gue ngeliatnya di Persija 4-3-3. Ya. Walaupun aplikasi di lapangan sepertinya juga kayak 4-3-3 ya. Gue ngeliat kayak si Ali Aladin ini main di kiri, si target mainnya Gustavo, kanannya si Maxwell. Menurut gue si Aladin ini nggak cocok buat seragam melebar ya menurut gue. Dia lumayan beberapa kali peluangnya menusuk, gagal sama back Arema. Menurut gue dia harusnya jadi target man, sementara si Bruno ini cadangin dulu, ganti dengan yang lain gitu maksud gue. Tapi karena kita mungkin krisis dengan beberapa absen seperti kayak si Witan dijadiin tengah, nah itu juga Witan gue juga kurang stok banget maksud gue. Dia walaupun bukan posisi aslinya ditaruh di CM, beberapa kali gagal juga, akhirnya dia telat diganti juga. Gue juga menyayangkan strategi Souza yang 70 menit mau habis kita crossing tapi kenapa hanya dari kiri gitu. Si Doni sama si Arli, si kanannya si Fajar kurang begitu dieksplor. Maksud gue kalau emang lu crossing mau masukin big man, ada Mauro tuh kan tuh big man jadi tuh banyak opsi. Iya, maksud gue big man depan gitu. Iya, dia cuma memanfaatkan tiga pergantian, masih ada 2 lagi menurut gue yang harus bisa dimanfaatkan. Itu dulu sih menurut gue. Kayaknya lu udah mau berkomen nih Will. Kalau gue ngeliatnya ya, kemarin kenapa gue bilang tuh 4-4-2 aplikasi di lapangan, karena Witan tuh main ngelebar ke sayap kanan. Iya. Witan tuh main di sayap kanan, akhirnya dia dihajar berapa kali kan, sempat cedera. Gue ngeliatnya kayak Witan tuh main dengan rasa sakit ya, apa dia kayak cedera, makanya tapi kok tetap dipaksa sampai menit keberapa gitu baru akhirnya dia diganti kan. Iya. Nah itu terus yang gue lihat kayak balik lagi, kita tuh nggak bisa main, hanya bisa punya peluang tuh dari crossing kemarin tuh. Tapi kenapa yang dimaksimalin tuh Gustavo kenapa nggak diganti-ganti? Ya benar kata Dino, masukin big man mau Silva tuh. Ini gue sempat nengok pas dia latihan kan, maksudnya pemanasan lah ya. Iya. Pemanasan kita emang tuh di crossing, tapi dan dia tuh good banget buat bola-bola atas yang mau tahu tuh. Jadi itu harusnya bisa jadi opsi kita buat main. Kata Gustavo, iya gue nggak mau Souzon ya, karena ya Gustavo kan dia dibawa ke Indonesia kan sama Arema dan lawan Arema gitu. Dan berapa kali gue liat kayak dia berapa kali harusnya punya peluang jadi gol gitu. Iya, ada satu peluang satu sama kiper nggak jadi gol. Nggak jadi gol. Dan nggak diganti-ganti. Iya. Terus gue balik lagi kayak gue pernah bilang di mana gitu, kayak Persija nih Souza nih kayak nggak punya plan B. Tapi emang kayaknya nggak pernah punya plan B. Ya kan nggak pernah punya plan B karena menang terus aja gara-gara kita punya pemain bagus. Akhirnya menang ya udah gitu, nggak perlu pakai plan B. Nah ketika kalah atau misalkan lagi seri stuck kita nggak punya mau ngapain. Nah maksud gue, dia bilang kita nggak punya pemain. Dia di press con setelah after match tuh dia bilang pemain kita absen tuh, baru sama Jordi. Maksud gue ya lu kalau pemain absen
pasti kan harus ada gantinya. Kan lu udah tahu. Lu udah tahu, lu emang punya sistem permainan. Nah, lu punya sistem permainan, kalau pemainnya si bek kanannya tuh Barau, lu harus main kayak gimana? Nah, ketika bek kanannya tuh Barau diganti, harus karena absen, ya lu harus punya plan lain. Jadi lu harus mainnya kayak gimana dengan orang yang berbeda. Jangan misalkan lu tuh Barau absen gantinya Fajar disuruh jadi tuh Barau kan bisa. Iya, beda karakteristik pemain. Jadi ya akhirnya yang itu gue bilang, makanya kayak nggak jadi alasan harusnya absennya dua pemain ini, dan karena kenapa nggak bisa jadi alasan ya karena kita udah dapetin pemain lain untuk kedalaman skuad. Nah itu harusnya dimaksimalin. Itu aja sih. Lu gimana tuh? Gue ngelihatnya, gue agak kurang setuju nih sama lu Noy. Karena gue ngelihatnya formasinya tuh 1-4-2-3-1. 4-3-2-1. Oh. 4-2-3-1. Berarti striker tunggal tuh kemarin. Iya, striker tunggal si Gustavo. Belakangnya itu tadinya Aladin, Sama si Maxwell di kiri, Witan di kanan. Nah, tapi setelah itu kayaknya gue ngelihat karena nggak jalan Aladinnya, akhirnya Aladin digeser ke kiri, Maxwell masuk ke tengah. Oh. Tetep nggak jalan juga ternyata. Dan kalau gue ngelihat kemarin gue sebenarnya agak surprise sih ngelihat pendekatannya Arema, karena mereka berani tuh main pressing tinggi ke area pertahanan Persija, high press, kitanya jadi bingung mau ngapain, dan itu berjalan terus cukup lama tuh dan nggak ada solusinya juga. Itu bener-bener dengan pendekatan Arema yang agresif pressingnya kayak gitu, akhirnya permainan kan banyak stopnya gara-gara foul tuh. Dan juga aliran permainan nggak ngalir karena emang gelandang-gelandang kita juga bukan tipe yang bisa megang bola gitu loh, yang press resistance-nya bagus, yang kayak siapa ya, misalkan Keze Valente deh, contohnya di PSIM, nggak ada tipe yang kayak gitu. Akhirnya ya patah terus serangan kita dari tengah, dan ditambah juga Witan yang harusnya jadi salah satu poros kreatif di lini tengah yang kadang masuk ke tengah gitu. Ya Witan mainnya nggak konsisten gitu loh. Witan akhirnya, jadi sebenarnya sayang sih sebenarnya. Witan tuh pemain yang punya talenta bagus, potensial, tapi di umur segitu harusnya dia udah nunjukin konsistensi permainan. Nih gue nggak tahu kenapa nih Witan sampai sekarang nggak pernah konsisten mainnya. Dia Witan tuh kalau lagi bagus banget. Tapi kalau lagi jelek banget. Kayak kemarin tuh sebenarnya ada satu momen sentuhannya keren banget yang dia one touch gitu terus ngelewatin back sayapnya Arema. Itu wah, ini bisa jadi titik balik nih, Witan akhirnya bagus main. Ternyata gitu-gitu aja juga. Kemarin gue agak kritik satu sih, si Fajar bek kanan. Itu babak pertama gue kan agak nonton kan agak di mana ya, gue pokoknya di sisi corner ya, nggak di kurva, gue di corner antara barat sama utara. Jadi apa namanya, pas gue lihat kita diserang nih, kita diserang, posisinya kita diserang dari kanan, karena kan kita nyerangnya kan ke sana dulu kan, ke arah selatan kan. Iya, arah selatan. Nah, ketika kita nyerang di kanan, itu Fajar posisinya masih di tengah, masih di depan. Masih di depan. Kita diserang, dari sini itu yang akhirnya cover. Nah, dia masih agak jalan. Nah, dilalahnya ternyata emang kita kebetulannya kegolan pertama posisinya dia dengan kondisi dengan hampir sama. Jadi kayak sebenarnya itu udah warning, harusnya itu udah dilihat sama tim analis. Dari babak pertama itu udah ada momen seperti itu gitu. Harusnya ya di bek kanan, walaupun misalkan emang kita nggak ada opsi lain ya, tapi paling nggak Fajar coba disuruh ditahan untuk overlap lebih jauh gitu, karena lawannya kan si Gaby. Atau gantian gitu, kalau emang nyerang lewat kanan, yang kiri turun gitu, jadi bisa geser ya kan. Atau ketika yang kiri lagi nyerang, yang kanan turun. Pokoknya gitu. Ya apa namanya, seimbang lah. Ya itulah pokoknya satu momen bola kita mau nyerang dari sisi kanan, Fajar tuh masih di depan, ketinggalan counter attack, dia ketinggalan jauh dan nggak cepet lari gitu. Itu sih kritik aja, mudah-mudahan sih dia bisa lebih baik lagi lah, dan buktiin kalau Persija nggak salah ngambil dia sih. Apa karena analis kita si Zikri diambil sama timnas nih, belum ada gaji, jadi akhirnya mati akal nih, Persija nggak bisa bikin perubahan. Nah selain itu juga gue mau menyayangkan keputusan pergantian pemain ini. Gue si Van Basten masuk juga malah tambah memperparah. Gue nggak jalan di tengah kita, dia masuk bukannya merubah bola aliran lebih jalan, dia tetap
kelamaan megang bola, kehilangan bola. Terus yang menurut gue yang satu yang mendingan tuh masuknya Arli tuh. Lumayan agak kita melebar, lumayan dia agak crossing. Tapi Peter Pan tetap di kiri. Udah gantiin sama si Doni. Maksudnya si kanan ini nggak ada gunanya. Nah, yang gue lihat kemana juga sebenarnya Doni tuh udah agak kecapean ya sih. Akhir Di porsi sebelah kiri terus. Porsi sebelah kiri crossing, udah capek. Jadi ya itulah. Nah, balik lagi Van Basten kenapa dimasukin? Ya dia bukan tipikal buat ngalirin bola. Iya sih. Dia tuh gantiin Aditya karena cedera ya. Karena cedera. Dia bukan tipikal buat ngalirin bola, dan balik lagi kita bukan apa namanya, nggak ada pemain yang emang kreatif di tengah. Makanya akhirnya, dan Arema tahu itu, makanya kita selalu dipaksa untuk main di sayap. Ujung-ujungnya kita crossing lagi. Dan Dia tahu crossing striker kita bisa diantisipasi. Terus masuknya Excel juga gantiin sini juga nggak banyak berubah juga, sama-sama tetap nggak dapat bola crossing juga. Iya, betul. Itu dia maksudnya big man ini apa emang mungkin ya kita nggak tahu kondisi terakhir pemain, yang tahu kan mungkin pelatih dan segala apa ininya staffnya. Iya, gue ngeliat ya kayak pelatih ini berapa kali ya, maksudnya pemain baru emang dia nggak mau mainin gitu, kayak lo harus lihat dulu, mungkin kayak gitu kali ya. Iya, mungkin kondisinya kurang fit, apa baru datang dari mana gitu kan, mungkin jadi di konferensi pers dia juga bilang gitu kan, kondisi pemain tuh yang pemain baru belum 100% fit. belum 100% fit. Match fitnya belum dapat gitu. Tapi seenggak match fitnya kayak menit 80-an ya masih oke lah ya. 5 menit terakhir boleh lah cari big man bola-bola nemu gitu. Apalagi kita cuma bisa lewat crossing kemarin tuh. Iya. Bener-bener gak bisa ngebongkar dari tengah sama sekali. Terus melihat mantan pemain kita gimana? Rio dan Hansamu. Hansamu kapten lagi ya. Iya. Untung cedera tuh dia tuh. Iya. Jadi nggak ada last minute goal tuh dari dia. Tapi Hansamu sempat gini kok ke tribun. Rio gimana? Menurut gue di pertandingan itu dia lebih bagus dari Fajar. Iya, Rio kelas sih di pertandingan itu. Doni sempat mati akal juga. Arli di menit-menit akhir juga. Iya. Mas Karyo menunjukkan kalau dia masih bisa bersaing. Nggak pantas dipinjemin lah istilahnya. Iya. Lu lihat gimana Rio? Ya bagus kan tuh? gini lah ya, maksudnya sebagai pemain profesionalnya ya, ketika emang tim nggak masuk skema tim atau kita udah ada gantinya, lu pasti akan nunjukin ketika dipinjemin dan melawan tim, membuktikan lah ya, lo akan membuktikan dengan istilahnya lu tenaga lu bisa nambah, ada motivasi 2 kali lipat gitu, masih layak gitu kayak gini. Ya sebenarnya balik lagi ya, kalau emang kita mau punya pemain yang tough kayak gitu, maksudnya bukan soal dipinjemin ya, pemain kita sendiri lah nih yang kayak gitu ya, emang benar-benar harus diciptain persaingan kompetisi di internal yang lebih sehat gitu. Jadi lu akan selalu nunjukin yang terbaik gitu, apalagi ketika dipasang lu akan menampilkan yang terbaik semua yang lu punya. Jadi Karyo ya good luck lah dia, good luck ya. Kita lihat nanti ya ke depannya kayak gimana. Nah, ini setelah bertahun-tahun akhirnya Aremania kembali berkunjung lagi ke GBK. Lumayan ramai, ada 5.000 ya kalau nggak salah. Dan mereka buat koreo loh, gue nggak nyangka. Iya, mereka bikin koreo juga. Iya. Gimana tuh Will menurut lu? Kalau yang gue lihat kemarin ya, gue tuh kayak ngelihat Arema zaman dulu ya. Maksudnya kayak ini mania nih, Aremania. Kita kan supporter supporter old school Indonesia kan ya, mania ini. Nah, Arema tuh datang dengan lu cat muka, dengan cat biru, dengan wah ini zaman dulu banget. Dengan sambil nge-chat gini-gini ya kan. Terus ya itu lah dari gue kayak inilah Aremania zaman dulu gitu, yang sekarang kan hampir semua supporter gitu kan udah banyak kultur yang masuk gitu, jadi kayak manianya tuh udah mulai terkikis. Nah, kemarin tuh melihat walaupun ya itu sebagian besar sih kalau menurut gue ya, kalau pada cat muka, pada ya istilahnya pada ngecen lagu-lagu lama tuh. Ini zaman dulu. Iya, kayak contohnya kayak ini, Will, pada ngechat piye kabare kan, itu kan zaman dulu banget tuh. Saling sapa. Saling sapa itu kan zaman dulu banget. Zaman di Lebak Bulus kita yang di sini, dia di sini. Tapi ya emang kayak kita
kedatangan Arema tuh udah kayak bukan orang lain lagi ya. Iya sih, Saudara, suasana jadi kayak- kekeluargaannya tuh ini banget. Gimana Noe? Beda kalau kita kedatangan dari fans lain ya. Iya. Ya menurut gue lihatnya kayak ini ya, udah lama nggak ketemu kawan lama, jadi kayak sekalinya ketemu, wah langsung banyak banget. Gue lihat juga mereka aksi-aksinya kemarin juga keren, dan kemarin memecahkan rekor lagi ya kita penontonnya dengan ditambah Arema itu jadi 50 apa? 56.000. 56.898 kalau nggak salah ya. Peringkat satu lagi kita kan penonton tuh banyak. Pokoknya setiap pertandingan Persija Iya di pecah rekor rekor tuh ya. Dan sayangnya kalah. Coba untuk menang. Iya, coba. Itu dia yang disayangkan. Padahal yang bikin malu Noe, kita udah selebrasi bareng-bareng kemarin pas golnya Gustavo ya enggak? Asli, semua udah bareng. Udah, wah, GBK kayak meledak deh ya rasanya. Pas dicek VAR si ini ya, siapa Maxwell Maxwell yang offside ternyata. Nah itu satu gol itu kan sebenarnya terciptanya bukan dari crossing, Bukan. kemelut. Nah, kemelut, maksudnya dari Depan gawang. istilahnya kita Dari ciptain bola di tengah, terupas. bola terupas ke tengah. Nah itu yang harusnya sebenarnya dimaksimalin dari sepanjang pertandingan. Iya, jangan Yang itu crossing nggak mulu. Nah setelah itu kita ke colongan, wah udah langsung sekali menang 1 gol, udah susah sih dibales lagi tuh, apalagi dia nambah lagi kan gol kedua. Tapi kita ciptain pertandingan ya, kita nyiptain Peluang, rekor Pak. ya, Apa tuh? rekor penonton. Oh iya penonton, Peluang mah nggak ada. peluang crossing doang, Oh, cuman dua shoot on goal. shoot on goal on Yang target. pertama Iya, yang Gustavo Tendangannya peluang Doni. pertama. Oh. tendangan Doni, Oh, Doni, dari luar iya. kotak penalti. Sama Gustavo yang sebelum gol itu. Itu kan Itu udah 1-1 kan harusnya. yang satu lawan satu di tepis apa ini sih? Di tepis kalau nggak salah, seinget gue ya. Oh iya. Terus satu lagi lu lihat gimana penampilan Franka gimana? Hamzah Biasa aja ya? masih biasa aja, emang cocok lah, udah pas lah kita Melepas dia. merelakan dia pergi ke Arema ya kan. Tapi emang kayaknya tipikal main dia tuh emang simple aja, simple dan bukan sesuatu yang sebagai kayak player banget. Nah, dia tuh sebenarnya sebagai pelengkap. Lengkap ya. Main simple, tas. Iya dapat bola passing Yang penting bola ngalir Nah, terus ya. kenapa dia nggak dipakai di Persija? Karena ekspektasinya kita makin dia tuh untuk jadi Jadi key player di gitu. player, kualitasnya lah atau apapun itu lah sebutannya kan. Nah terus kemarin lu pada lihat gak setelah pertandingan peluit terakhir tuh pelatih kenapa sih pelatih Persija? Oh itu Gue nggak tahu tuh. jadi infonya Sosa ya. A1 kan deh. Satu Satu gawatnya. infonya, Gimana? infonya Sosa tuh marah gara-gara Selebrasinya Gabi ngeledek yang dia Oh, yang gini, tapi madepnya itu ke bench Persija Emang iya? duluan. Iya. Oh gue kangen gue. Sama satu lagi si Sosa ini dia akhirnya kan marah terus di kalau nggak salah di sama vote official kan wasit keempat kan kayak Dipisahin. pisah terus jadi marah-marah lagi ke wasit, akhirnya dia mulai kesel mungkin ke wasit gitu. Nah jadi Sama wasit Torik tuh nggak tahu lah ya. Nah jadi karena itu absen buat besok gue lawan Bali. Emang udah pasti absen? Absen katanya. Udah dipastikan? Nggak ada di cadangan katanya. Asistennya yang botak itu bukan Oh, itu kan penerjemah ya? nah, Nah siapa tuh? Asistennya Italo sama si Rinel, coach Rinel. ini. Nah, Coach Rinel wasitnya yang akan jadi ini. udah kayaknya udah pasti absen tuh Will kayaknya sih. Gue belum lihat lagi sih. Nah, lawan Bali gimana nih menurut Nah lu? itu dia. Lu gimana prediksi lu, Will? Prediksi gua pemain lengkap kan ya. Lengkap. Pemain udah balik. Balik lagi si Bruno siapa? Tubara udah balik. Bruno Tobaro balik. Ya kalau Kalau lengkap, gue sih harusnya gue berharapnya tetap Persija menang ya. Walaupun dari kemarin juga sebenarnya harusnya kita nggak boleh kehilangan poin kalau untuk tetap mau bersaing di jalur juara kan. Iya. Nah lawan Bali ini ya harus menang, mau nggak mau harus menang. Gimana caranya ya? Jadi kayak bukan gimana caranya, kesannya kayak ini banget ya. Mengalahkan segala cara. Enggak maksud gua, ya lu gimana caranya lu berjuang, pemain berjuang supaya bisa menang. Nah kalau emang si Sousa absen, berarti asistennya ya sama Coach Rinel ya. Coach Rinel. Yang bakal di pinggir lapangan, gue sih ngarepnya apa ya, kayak kalau emang kita buntu ya nggak usah ragu-ragu lah buat
ganti segera ya, maksud gua segera ganti. Segera, iya. Jangan nunggu sampai 80 70. 60 menit 65 nggak ada gol tuh udah maksud gue udah buntu, belum ada gol tuh udah buntu. Apalagi kita kebobolan, jangan sampai kebobolan duluan lah. Iya. Terus kayak Bali itu kan dilatih sama Belanda ya. Iya. Oh bukan Teko ya, Teko Bali itu. Enggak, Teko udah Belanda, dan dia lagi. banyak pemain Belandanya ya. Tim Samba lawan tim Sama juga. Belanda emang Belanda. Orangnya. enggak. Gua kira si Belanda Brazil. Jadi kayak ya semoga aja ya dengan formasi pemain. Gue berharapnya oke lah Mauro nggak di starting line up, tapi bisa dikasih kesempatan kalau kita lagi buntu. Apalagi dengan kita harus cuman bisa closing, itu harus bisa dikasih apa namanya chance lah untuk tampil si Mauro dengan si big man itu kan. Nih masalahnya gue lihat di data nih Persija 5 kali terakhir away ke Bali 5-5 kalah gue lawan Bali. Gimana nih track record Persija di Bali? Parah, emang Bali tuh selalu jadi lawan yang susah ya buat Persija, nggak gampang buat ngelawan mereka. Apalagi sekarang tim-tim udah tahu gitu lawan Persija, lu tinggal punya organisasi pertahanan yang rapi, terus counter attack yang bagus, itu cukup buat ngalahin Persija. Apalagi mereka main di kandang, ya mereka ya nggak akan memaksakan diri lah dengan posisi klasemen dia yang seperti Peringkat 8 ini. dia. Peringkat 8, mereka nggak akan malu-malu buat main bertahan juga gitu di kandang sendiri, dan pasti ngincar kelemahan di lini belakang Persija yang sering naiknya tuh tinggi banget tapi antisipasinya berapa kali kurang kan, kayak waktu di lawan Arema. Nah tinggal gimana nih, walaupun Souza ntar kan nggak ada di bench di pertandingan, tapi kan di latihan-latihan menuju ke pertandingan pasti dia mimpin langsung, dan dia udah harus bisa nemuin nih formulanya gimana caranya dengan pemain-pemain yang ada kita bisa ngebongkar pressing ketat dari lawan, terutama di lini tengah. Jadi kita punya variasi serangan yang lebih bagus lagi, lebih banyak lagi selain dari sayap dan sayap lagi. Lagi nanti Alano udah bisa main lagi kan. Ya mudah-mudahan sih ada kreativitas lah, tapi tetap mungkin kemarin tuh gue ngeliat pemain-pemain Persija tuh ketika megang bola baru mikir dia mau diapain ini bola. Padahal kan nggak harus, lu di tingkat pro harusnya sebelum lu megang bola lu udah tahu mau diapain Mau itu kemana bola. nih ya gitu. Dan kalau emang itu masih belum berjalan dengan baik, artinya kan ada pola permainan yang harus dimulusin lagi kan sama Souza, dan ini udah berapa pertandingan loh terjadi kayak gitu terus. Berarti harus ada pola yang diulang-ulang terus, jadi pemain tuh secara insting udah tahu, oh ketika ini kesini gue kesini, ketika gue kesini ini kesini. Jadi kayak udah apalan ya, lu harus misalkan lu dapat bola ya, lu udah tahu nih, misalkan kayak Alano ada di sebelah, ada di posisi di situ, dia ada di sini. Gue geser kemana nih? Timingnya juga jadi pas gitu loh. Nah ini mudah-mudahan bisa kelihatan nih lawan Bali. Lawan Bali kan kita kemungkinan dengan full squad ya, kalau Full squad, ada Jen Mota lagi banget. Nah itu maksud gua, maksimalin Jen Mota bisa, terus Alano udah balik lagi, depan Tubarau sama Amat ya backnya ya. Backnya bisa Amat, bisa Ricardo, bisa Thales. Gua sebenarnya kalau back tuh nggak ada masalah, gua kayak nggak khawatir gitu. Gue penasaran Paulo sih, mau nyoba yang Brazil tuh pemain Paulo Ricardo. Iya. Ya itulah, kalau kita mau maksimalin asingnya, berarti kipernya kita harus lokal aja, karena akan sia-sia. Margono dong main. Bisa ada Margono oke lah. Dia sering jadi masuk team of the week di Liga sebelumnya. Cyprus ya, Liga Cyprus. Oke, jadi kayak, nah kita punya tengahnya balik lagi nih, Fabio sama Van Basten yang akan main bareng lagi. Selama beberapa pertandingan dia nggak pernah main bareng. Nah, itu mudah-mudahan sih masih klop lah, masih kompak supaya bisa menyeimbangkan ini tengah. Kreativitasnya ada di Jen Mota nanti, sama tinggal depannya nggak perlu mikir lagi lah. Gitu, kadang-kadang kita di depan juga bingung, kita bawa bola harus kemana. Jadi yang kayak gitu-gitu sebenarnya harus terus diasah ya. Betul. Ya coach saya di
Nah, salah satu hal yang perlu gue highlight lagi, terlepas dari apapun nanti taktik yang mau dipakai, terus siapa pemain yang mau dipasang, yang paling penting buat gue adalah pemain tuh bisa ngejaga attitude dan fokus ketika latihan. Itu kemarin menurut gue udah warning banget, udah cerminan banget dari kualitas latihannya Persija. Gue nggak pernah lihat ya selama ini di klub-klub lain, baik itu di luar negeri atau di dalam negeri, yang ketika latihan tuh live TikTok terus sambil bercanda-bercanda. Nggak tahu kalau lu pernah lihat, kasih tahu gue. Tapi selama ini gue nggak pernah lihat tuh yang kayak gitu. Nah, menurut gue ini hal-hal di luar lapangan seperti ini lumayan ngerusak fokusnya pemain-pemain sih. Oke lah, lu mau ngebangun suasana yang santai ketika latihan untuk menyerap tekanan biar pemain-pemain tuh enjoy ketika main di lapangan. Tapi kalau menurut gue hal-hal kayak gitu tuh udah kelewat santai sih. Iya. Harusnya sebenarnya ya, harusnya yang kayak gitu-gitu tuh Nggak usah diposting. Bukan pribadi aja maksudnya. kayak Dustin gue batuk mulu. Minum. Maksud gue yang kayak gitu-gitu, yang kayak live, lu mencairkan suasana, itu bukan ada di latihan, tapi sebenarnya ada di pertandingan. Iya. Maksud gue, Biar relax ya. iya, jadi kayak lu di latihan lu harus serius, benar-benar lu serius. Nah, pertandingan, cuman lu akan di pertandingan itu sebenarnya lu tinggal mengimplementasikan apa yang ada di latihan. Betul. Jadi ketika dan pertandingan, kenapa bedanya pertandingan sama latihan? Pertandingan kita punya lawan dan punya tekanan. Ya ini ujungnya dari latihan selama ini gitu kan, di pertandingan. Jadi kayak lu mau mencairkan suasana, lu mau dangdutan, joget-joget, sebenarnya nggak ada masalah. Tapi lo kalau di pertandingan, lu karena udah serius di latihan, jadi di pertandingan sebenarnya bisa santai, Tinggal diturunin tensinya. aja tensinya. Karena ya itu kenapa kita nurunin tensi, kita harus cairin suasana ya, karena tekanannya itu begitu besar. Kalau nggak gitu dan kita tetap terkena tekanan, udah kalah duluan. Ya, nervous ya. Iya. Nah ini sorry, gue jadinya jadi malah ngebandingin pelatih antara pelatih nih kayak. Kalau dibandingin sama Thomas Doll, mana ada dulu pemain-pemain ketawa-ketawa, bercanda-bercanda gitu. Buset, latihannya keras, bener-bener keras. Jerman banget. Jerman banget emang ketahuan. Ya oke lah, sekarang pelatihnya Brazil lebih ceria, lebih santai. Tapi ya tolonglah, ini tercermin gitu di penampilannya Persija di lapangan. Ini maksud gue nih besok kita kan full squad ya maksudnya. Harusnya sih bisa memutus tren buruk ya gue 5 kali. 6 kali gue hitung dari 6 kali, satu sama Piala Indonesia di Bali kalah juga gitu. Jadi kita 6 kali main di Bali, 6 kali kalah, terakhir kita menang kita WD kemarin 2018 itu terakhir dan juara. Itu terakhir Persija menang di Bali itu. Benar-benar. Gol Sandi Sute. Iya, gol Sandi Sute mau penalti Simic yang sempat ditahan bola ribon. Nah, itu kan menang terakhir Persija di Bali 2018. Nah, kalau memang mau pengen menang di Bali, kalau memang pengen juara ya mesti menang di Bali gak sih? Iya. Bisa. Kayak yang di pas kapan tuh? Apa tuh? Persija habis away di Asia, terus ada yang teriak di Bali kok harus menang ya. Di Vietnam ya. Oh ya, di Bali harus menang ya. Karena kita di Vietnam tuh posisinya emang mungkin udah berat untuk lolos grup di AFC Cup ya. Cup ya waktu itu. Terus teman-teman yang berangkat, akhirnya kita cuman, dan itu momennya adalah kita habis away di Myanmar apa Vietnam sih? Vietnam. Terus kita ke Bali. itu ke Bali, jadi kayak, dan di Bali itu penentuan lu mau juara atau enggak gitu kan. Ya akhirnya itu jadi unek-uneknya anak-anak yang berangkat ke Vietnam lah, lu udah jauh-jauh sana, mainnya juga berantakan. Jadi kayak ya lu harus menang di Bali. Iya, minimal banget ngambil 1 poin lah minimal banget. Tapi ya Jangan lah. harus menang sih maunya sih. Soalnya memutus tren negatif selalu kalah. Kita ke peringkat 1 udah perselisih 6. Iya. Itu udah kita ngarepin kita harus menang terus ya, kita harus menang terus, dan harus menang terus aja belum tentu kita bisa. Bener. Bisa Dia bisa kepleset bisa gitu. kita harus berharap dia kepleset 2 kali. Yang pertama lawan kita, satu lagi lawan yang lain. Dia siapa sih kalau gue tahu dia itu siapa sih? Nggak tahu lah, pokoknya itu peringkat 1 lah, peringkat 1 sekarang. Jadi ya mau nggak mau kita harus menang sih. Oke. 2018 away paling berkesan buat lo ke Bali. Yoi, kita away ke sana menang juara besoknya.
Lu juga Will? Apa ada Kan away kita lain ketemu lagi? di but nasi pedas Bu Andika. Iya, kita ketemu Berangkatnya nggak bareng ya, Iya. tapi ketemu di nasi pedas Bu Andika. di stadion juga ketemu kita. Ada ketemu. After match apa? Itu kok nggak salah ya, kita kan cuma dikasih kuota 3.000 ya. Nah katanya yang datang 7.000 apa gimana gitu. Banyak yang nggak nonton. Jadi gini. Orang hampir setengah tuh. Bukan, jadi gini. Semua. Itu tadinya posisinya Di dekat VIP kan, dekat tribun VIP. kita. Kita kan di VIP sebelah kanan, sebelah kiri. Ya. Itu emang buat supporter kan, jadi kan ke situ kan. Oh. Nah, karena kepenuhan VIP yang Kanan. sebelah kanan ya Dikasih juga. Dikasih juga. Nah, gue di yang sebelah kanan Gue tuh. juga di sebelah kanan. Sama kita juga di situ. Jadi ya itu, jadi akhirnya ya karena antusiasme kita mau juara juga kan, buat juara teman-teman jadi pada berangkat banyak. Ya akhirnya Pantal Bali ngebuka itu juga. Berarti emang tadinya tuh buat yang penonton away yang di dekat Bali ya, Ultras Bali tuh. Iya, soalnya terakhir gue ke Bali tuh ya di situ. Situ juga. Di situ juga. Dan Barat yang datang Utara. emang gak sebanyak yang waktu 2018. Oh iya, nah makanya pas 2018 karena membludak minatnya banyak dibuka yang di kanan ini ya. Jadi kemarin sayap dua itu dong di VIP-nya kan kiri Persija, kanan Persija. Iya. Tengahnya Bali kan. Nah, Bali. Saya pikir gitu, waktu 2018 gitu. Iya. Jadi gue ke Bali pertama kali tuh Bali tuh gue juga jadi koordinator rombongan ya. Itu Piala Presiden apa Piala Menpora dulu ya? 2002 tuh. Piala Presiden berarti. Piala Presiden 2015. 2015. Oh, kita udah 2015 di ya. Bali. Oh. 2015 tuh gue bawa rombongan. Kita main 3 kali tapi rombongannya cuman kita bisa nonton 2 pertandingan doang. Kenapa satu lagi kenapa nggak bisa? Ya karena kan terkendala. Maksudnya kita untuk sewa bisnya berapa hari atau gimana. Cuman ya semingguan lah kayaknya gue itu di Bali. Kalau yang mau perpanjang terserah kan bebas. Kalau yang dari PP cuma dua Iya, match itu. kan beberapa temen juga akhirnya banyak yang berangkat Iya, perpanjang. di match terakhir gitu. Match terakhir kita waktu itu lawan Persita. Bukan PSMS, bukan ya? Persita. Persita. Emang nggak lolos lah ya, kita lawan Bali pertama kalah, terus yang kedua lawan siapa gitu. Terakhir lawan Persita. Nah yang itu gue bawa rombongan ya benar-benar satu bis. Itu jalan-jalan aja tuh bareng-barengan dari masing-masing dari beberapa koridor kan namanya pusat yang berangkatin dan pengurus pusat, jadi kayak Kemana itu? kemana aja barengan. Nggak pantai mana tuh? Lo? Ke Pandawa waktu Pandawa. saya jalan-jalannya teman. Kadang emang perjalanan away itu nggak selalu melulu soal bolanya ya, nonton bolanya, tapi jalan-jalannya juga ya. 2015 kayaknya Bali United baru ini ya, baru apa namanya, dari Persisam kan, Persisam Bali United. Bali United. Itu masih baru banget. Nah, gue sempat ngobrol lah sama beberapa fans Bali tuh kayak mereka juga mempertanyakan kan, ini mau dibawa ke sini, nanti kita jadi supporter, apa nih yang End goalnya ya. end goal ya, maksudnya tim pengurus Bali United ini mau gimana? Ya akhirnya mereka si Peter kan waktu itu kan yang Bali United, dia kayak pengurus Bali United sama supporter Bali itu yang akhirnya dari supporter Perseda dan Persegi dan lain-lain jadi satu gitu kan. Keluar dari mata. Bener-bener dibikin United tuh ya. Iya, United jadi ya akhirnya dia bilang dia punya komitmen untuk stadion yang udah disewa 10 tahun ke depan. Jadi terus akhirnya dirapiin sampai sekarang kalau lihat stadion Bali, lo mau bawa anak tapi anak lo nggak nonton suruh main di playground bisa ya kan? Makan di restoran bisa. Makan di restoran bisa, nggak mau nonton bola tapi nggak mau di tribun panas-panasan hujan-hujanan gitu sambil Iya, sambil di makan Bali gitu United di. Cafe bisa. Keren sih. Itu sih akhirnya makanya dia yang akhirnya jadi TBK ya Bali United ya. Iya, jadi TBK sekarang. Gimana Noe? Kenangan-kenangan di Bali apalagi lu? Gue ke Bali baru sekali itu doang sih yang 2018 itu yang malu itu. Iya. Tapi lu akhirnya nggak bisa pulang kan? Nggak bisa Bu. Lu pulang tuh gimana ya? Gua lupa. Gue ke Lombok. Oh iya. Ke Lombok dulu, baru dari Lombok balik, baru dapat tiket final terakhir tuh sama Minta Kukar. Iya, jadi dia ini nggak bisa pulang di Bali gue. Dia sama lu kan? Pas Iya, di sama Bali gua kan? pas di Bali. Terus gua temenin beli tiket apa nyari tiket apa gitu. Nyari tiket ke Lombok tuh. Akhirnya gue naik ke Lombok naik kapal laut. Baru dari Lombok. Akhirnya karena jarak cuma seminggu ya, match terakhir kita kan final kan nggak mau melewatkan ya. Iya. Akhirnya lo bela-belain dari Lombok gimana caranya bisa balik Yoi ke Jakarta. Nah iya gue inget tuh waktu itu gue bilang, lah boy lu nggak balik boy terus
pertandingan terakhir. Nah kan nggak dapet tiket juga tuh kan, lu juga nggak dapet, akhirnya dapet dari SLS kalau nggak salah tuh kita Iya, tiket. ada SLS. Vio juga, yang di FX kan. iya, Vio juga dapet di situ. Itu last minute banget dia dapet tiket. Iya lu di FF gue ketemu lu di FX belum ada ini kan sekarang Belum punya dulu- tiket, belum punya tiket. Dulu kita ngumpulnya di FX kan Di FX, sekarang di tuku ya Sekarang di toko lebih dekat. Sekarang ganti-ganti mulai dulu di hall basket, iya kan, terus pindah ke FX, Sekarang di tuku. Lu gimana yang away ke Bali terakhir? Yang terakhir mau apa? Terakhir tuh yang pas musim yang ada Pam terakhir mau pam kan? Iya, sama Pampang. Itu Kalah juga tuh. Itu kalah. Itu pembukaan musim tuh, pertandingan pertama. Pembukaan musim yang ada tragedi kanjuruhannya. Udah mulai baru apa? Nggak boleh away, peraturannya di situ ya? Enggak, itu Masih boleh? masih boleh. Masih boleh, Nah, masih di boleh. musim itu terjadi tragedi kanjuruhan. iya. karena kan kita juga masih ke Malang sebelum saya gitu kan kita masih ke Malang banyak banget tuh sampai yang bawa-bawa dejek Nah, itu dia Terakhir Bali itu tuh. terakhir ke Bali itu. Nah sekarang pada berangkat kan nih besok? Kayaknya nggak keburu sih. Nggak keburu ya, skip. Iya. Gua skip dulu Skip dulu kayak musim ini skip dulu, mudah-mudahan musim depan bisa berangkat lagi ke bisa Bali. berangkat lagi ke Bali Iya, mudah-mudahan bawa 3 poin ke Jakarta. gue Persija. tadi tuh nanti udah pengen naik bis gua ke Bali maksudnya bis yang ini gue nyobain Slipper. nggak usah sleeper bis ya sleeper bis boleh lah Iya, lumayan tuh Sekarang berapa sih slipper bis ke Bali? 700 700-an ya. terus kita segitu Nah sama PP Jakmania buka tur ke Bali kan? buka tur 900-an ya? kayaknya dia berangkat dari Jumat Hari Jumat. Oh, hari ini dong ya? Hari ini. Oh, hari ini ya? Kita tek hari Jumat. hari Jumat nih iya hari ini Oh berangkat hari ini berarti udah nggak. nanti jam 11 malam Berarti kalau mau daftar udah telat tuh, udah tayang udah pada berangkat ya. dan kan beberapa juga ada yang berangkat sendiri dan pesan tiket supporter ya kayaknya kemarin kotil gue tuh di tanggal 10 atau 11 itu udah terakhir pemesanan tiket untuk yang tiket only ya Iya, iya, benar. Nah, kita harap sih anak-anak yang berangkat away bisa selamat sampai tujuan, terus bisa merasakan atmosfer yang luar biasa juga di Wayan Dipta, dan yang paling penting bisa bawa pulang oleh-oleh 3 poin. Nah selain itu mesti sopan di kandang orang, jangan Iya. kayak udah nggak jadi dah. Oke, sampai ketemu lagi. Gue anak Jakarta, gue dukung Persija.